Mbak Sisol ya, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian ya Mbak ya. Nah, pasti ada kebutuhan ya kan. Maka kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mengantarkan anak kepada masa depan yang lebih sukses? Lebih cerah, lebih cerah tepatnya. Sebenarnya sih nggak perlu supaya lebih sukses atau supaya lebih cerah atau supaya lebih pasti. Nah, lebih tepat sepertinya. Kebutuhan masa depan anak supaya itu dikatakan lebih pasti, yang pertama yang harus dilakukan adalah adanya akselerasi terhadap kesuksesan itu sendiri. Dan ini membutuhkan tidak hanya partisipasi dari si anak sebagai pelaku atau subjek, tetapi juga peran serta dari orang tua. Akselerasi udah sering familiar ya, kita mendengar yang namanya akselerasi ini percepatan lah ya. Nah, yang namanya sukses juga harus dipercepat kan. Yang namanya sukses itu yang ke depan yang menjadi tantangan, gimana caranya yang namanya sukses ini harus kita fokuskan tidak hanya saat sudah menjadi dewasa atau remaja, tetapi saat anak-anak pun yang namanya fokus itu harus, yang namanya sukses tadi, akselerasi ini harus dibentuk dari kecil. Nah, kaitannya nanti dengan potensi unggul dari si anak ini. Kita buat dari sejak kecil itu apa yang menjadi potensi unggulnya itu dilihat di situ. Diperhatikan. Ya, betul. Kemudian yang kedua ini adalah spesialisasi karir, ya kan? Kok masih anak-anak ngomongin tentang karir Mbak, ya? gitu kan? Kapan sebenarnya yang tepat ngomongin tentang karir? Yang namanya sukses itu kan perlu direncanakan juga. Kalau kita nunggu kita baru lulus ketika S1 atau ketika sudah lulus kuliah baru kita merencanakan masa depan, terlambat ya kesannya. Iya kan? Sekarang aja kalau misalkan kita tanya nih sama lulusan S1 gitu, atau yang sekarang masih mahasiswa tingkat akhir, setelah lulus kamu mau kemana? Mau kerja di mana? Kebanyakan jawabannya nggak tahu. Iya, loh padahal ya, kan, padahal pengen sukses. Kalau ditanya kamu pengen sukses nggak untuk masa depan? Pengen nih. Yang kita tahu yang namanya kesuksesan tadi, spesialisasi kaitannya dengan spesialisasi karir. Kalau kita bicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia, dulu pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah mengarah pada spesialisasi sebenarnya. Ketika SMP itu sudah ada memang spesialisasinya, misalnya sekolah yang memang mengarah pada yang memasak misalnya, atau yang memang kaitannya dengan kayak mesin atau seperti itu sudah ada dulu. Sudah ada dulu sejak SMP. Ketika mulai masa SMP itu sudah ada, tapi entah kenapa itu dihilangkan begitu. Padahal sebenarnya yang namanya spesialisasi ini kan penting ya. Kalau ngelihat pendidikan sekarang itu, spesialisasi itu baru diawali ketika jenjangnya sudah masuk ke S2, ya kan? Nah, ini penting sebenarnya. Bagian dari merencanakan masa depan tadi, kita juga harus tahu sejak awal. Misalnya kalau seorang psikolog gitu kan, psikolog berarti S1-nya masuknya di psikologi, kemudian lanjut ke S2 untuk nanti spesialisasinya ngambil di bidang psikologi. Dokter kan juga sama kan? Saya contohkan gini, dokter spesialis itu bayarannya lebih mahal atau lebih sedikit? Spesialis ya? Iya. Pasti lebih mahal kan. Nah, artinya sebenarnya yang spesialisasi ini yang sebenarnya kedepannya itu yang dicari. Ini yang harus dipersiapkan para orang tua untuk melihat bahwa jangan yang menjadi standar-standar aja gitu. Jangan yang menjadi biasa-biasa saja. Itu yang kedua, spesialisasi karir. Kemudian yang terakhir, nggak kalah pentingnya kaitannya dengan revolusi bakat. Kalau sudah akselerasi sukses itu didapat, kemudian spesialisasinya juga kita sudah tahu arahnya kemana, tugas para orang tua, nah temukanlah potensi unggul dari anak mereka. Potensi unggul dari anak saya ini apa? Lihatlah keunggulan mereka. Apakah di bidang bahasa, ataukah di bidang keterampilan, misalnya senangnya desainer, menjahit, atau keterampilan di bidang olahraga. Ini yang harus sedini mungkin para orang tua juga mencari strategi untuk bisa fokus mengarahkan menuju tangga kesuksesan untuk anak mereka. Iya, sesuai dengan bakatnya tadi supaya karirnya bisa lebih pasti gitu Pak ya.